Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen ya. wabarakatuh. Silakan, Pak. Kelihatan nggak? Oke. Sudah kelihatan, Pak. Wah, ini saya merasa sangat terhormat ya dapat hadir dan berbagi dalam forum penting ini yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju peluncuran buku Pesona Budaya Aceh karya Ibu Margaret Kartoni. Jadi judul saya ini To Place Aceh on the Map. Saya pertama kali terpukau dengan kata-kata ini tuh waktu 2008 ya. Jadi kita buat ICC of Aceh di Hawaii. Jadi saya ingatkan kawan-kawan kan, Aceh ini udah dibantu. Jangan sampai dunia lupa. Nah, makanya ide dari ICC of Aceh itu lahir dari situ. Jadi uh, ya sayangnya cuma berlangsung 2 kali ya. Pertama di Hawaii dan kedua di Melbourne. Yaitu salah satu kerja panjang saya sama Bu Margaret. Nah, nanti kalau sisanya tentang bagaimana saya pertama kali ketemu Mbak Margaret dan sampai sekarang ya masih berhubungan bisa dibaca tuh di kolom saya tuh di Kompasiana. Acara ini bukan hanya menyambut sebuah karya monumental, tetapi juga menjadi ruang untuk menegaskan kembali nilai, arah, dan daya hidup seni tradisi Aceh di tengah dunia yang terus berubah. Presentasi ini mengajak kita memaknai ulang seni tradisi Aceh bukan sekedar simbol seremonial, melainkan sebagai ekosistem hidup yang membuat pengetahuan nilai dan daya diplomasi budaya ya melalui pembacaan sejarah, refleksi kritis dan usulan regenerasi. Kita diingatkan bahwa kehadiran Aceh di panggung dunia hanya akan bermakna bila dibangun dari suara dan martabatnya sendiri. Nah, jadi kata-kata makna ini berulang kali saya ulang ya, karena di acara yang diselenggarakan BPK juga, ini ada Prof. Anis di sini. Beliau sekarang lagi di Johor, nggak salah ya, Prof. Anis. Jadi beliau itu memberi pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana cara kita menghadirkan kesenian itu beserta maknanya. Jadi anak-anak yang belajar itu menjiwai. Waktu itu kayaknya nggak ada yang punya jawaban. Saya sendiri nggak tahu jawab apa kan. Saya kira saya bilang ya apapun yang kita kerjakan gitu nggak tahu kita karena semua tidak ada yang konsisten ya, tidak ada yang stabil. Alright, jadi kalau dibaca buku Margaret itu bab pertama itu udah menjelaskan sangat dalam dan sangat lebar, sangat sangat apa sangat mengakar ya bagaimana sebenarnya diplomasi Aceh itu udah berjalan ratusan ribu tahun lalu ya. Jadi apa yang kita maksud dengan diplomasi itu? Diplomasi budaya itu. Ya kan budaya tidak harus diartikan sebagai kesenian. Ini yang saya coba ambil angle-nya dari surat Sultan Aceh ke Ratu Elizabeth Inggris. Saya lupa di tahunnya betul apa enggak. Nih, ada yang bilang 1579, ada yang bilang 1602. Dan saya temukan salah satu terjemahannya seperti ini. Kami menyambut baik putusanmu dan kami memahami maksud muliamu untuk menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan. Saya kira surat-surat seperti ini nggak dengan bahasa seperti ini lagi ya. Bahasa kita jadi sangat kaku. Tidak, kalau ini kan kayak bernyanyi kita bacanya. Itu salah satu konteks yang saya maksud budaya ya. Jadi tidak terpaku. Ya, jadi Aceh sebenarnya pernah berada di peta dunia bukan karena letak geografisnya, tetapi karena nilai yang dibawanya. Ya nilai-nilai itu yang mungkin sayang kalau tidak diresapi ya per paragraf dari buku yang sudah diterjemahkan itu luar biasa. Baik, selanjutnya ini sebelumnya saya disclaimer dulu, minta maaf ini tidak
dengan maksud ada dua pejabat itu, terus kita bicarakan dua pejabat itu, tapi kita akan paham ya, hal-hal seperti ini berlangsung dimanapun ya. Setiap ada pertunjukan seni itu, ya seninya itu jadi seperti pelengkap ya. Jadi panggung kini akar menyusut. Namun hari ini kita menyaksikan panggung seni yang semakin sibuk, namun kerap kosong makna. Pertunjukan menjadi seremoni, proyek menggantikan proses, seni hadir sebagai konten, bukan sebagai kesadaran. Pendidikan seni termarginalkan, kurikulum tidak tumbuh, regenerasi mandek, kita terlalu sering tampil, terlalu jarang menyimak, terlalu fokus pada kemasan, lupa pada makna. Nah, jadi saya tulis satu artikel yang baru saja diterbitkan di media nasional juga. Saya kasih judul Karpet Merah di Atas Tanah Adat. Ya, sangat disayangkan ya, setiap ada event-event budaya itu akhirnya termanfaatkan seperti itu. Ya. Oke, kita tinggalkan ini. Ini dua foto ini, yang satu dari teman saya, Ketua DKA Pesisir Barat ya, Ibu Eli. Itu dia lagi menari sama pemain-pemain. Yang satu lagi ini upacara, bukan upacara apa, kegiatan Maulid mungkin ya, sambil dari Google. Nah, hari ini banyak yang mengira budaya adalah sesuatu yang bisa dibentuk cepat, dipaket dalam event, dipamerkan sejenak, lalu ditinggalkan. Padahal budaya adalah ekosistem. Ia tumbuh dari ritus, pendidikan, relasi komunitas, dan praktik seni yang hidup sehari-hari. Kalau akar ini kita abaikan, maka yang kita bangun hanya panggung kosong. Ekosistem bukan bisa dibentuk dalam semalam. Ia mesti dirawat bersama. Jadi ritus ini udah bertahun-tahun mungkin jadi pembahasan kita ya. Kalau misalnya yang paling jelas di wilayah penelitian saya di Pulau Banyak, itu ada nama satu tarian yang namanya tarian Adok, yang hanya dipentaskan di kegiatan adat yang secara ekonomi menuntut nilai ekonomi yang tidak sedikit ya. Jadi harus ada kambing. Jadi kalau tidak ada itu, tarian Adok itu tidak dipentaskan. Jadi kalau adat tergerus, ya saya rasa budaya di bawah adat itu, termasuk keseniannya juga akan tergerus. Nah, kalau di pendidikan, ya saya kira di sini ada teman-teman saya juga ini, Bu Kajur ya, Bu Tati, ada yang lain-lain juga, ada yang dari ISPI juga. Ya saya nggak tahu ya, memang karena kita jujur aja urusan kampus ini ya banyak administratif. Kadang-kadang kita jadi nggak cukup waktu untuk lebih mendalami persoalan ini. Sehingga ya seperti yang saya tulis juga, kampus seni yang di Aceh jangan sekedar ada lah. Karena ya itu yang kita punya sementara ya. Saya kira itu tanggung jawab kita bersama. Nah kemudian lanjut aja. Jadi jalan pulangnya apa nih? Arsip yang hidup. Nah, ini kebetulan aja nih saya dapat data, katanya arsip yang sering mati itu justru ada di institusi gitu. Harusnya dihidupi sama komunitas. Cuman komunitas ini kadang-kadang beli buku aja nggak sanggup ya, atau tidak tergerak ya, atau tidak terfasilitasi lah untuk akses. Walaupun sekarang kita tahu kita punya internet segala macamnya, mungkin udah lebih baik jauh. Nah, tapi ini harusnya juga jadi concern kita bersama. Ya. Jadi salah satu jalan pulang adalah membangun arsip yang hidup, bukan dokumentasi yang tersimpan, tapi pengetahuan yang terus hidup. Arsip hidup berarti menjadikan komunitas sebagai subjek yang merekam bukan hanya kamera, tapi tubuh. Yang mencatat bukan hanya akademisi, tetapi juga pelaku lokal, pemuda desa, dan penonton yang sadar.
Nah, ini ada pendekar nih. Ini tim tari yang kita hadirkan di ICCI kemarin. Karena arahannya kalau buat slide-nya tampilkan wajah-wajah muda Aceh yang energik. Nah, inilah saya pilih. Jadi mereka lah kita harapkan gitu akan meneruskan tulisan-tulisan yang kata Pak Amur itu mengkritisi ya apa yang sudah ditulis oleh Ibu Margaret dalam konteks kini. Nah, karena memang penelitian Bu Margaret kan secara periode masa lampau ya. Nah sekarang bagaimana challenge-nya dalam konteks ini? Nah, mereka yang hidup di zaman sekarang. Saya kira uh, sudah saatnya Aceh menulis dirinya sendiri. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi objek eksotis di mata dunia. Kita adalah subjek, kita punya hak menafsir, menyusun narasi, dan menentukan cara tampil. Ada contoh kecil dalam editor buku saya ke Bu Margaret, saya konsultasikan sama beliau, Bu, semua nama tarian harus pakai huruf gede, Bu ya. Karena di tulisan luar Indonesia, semua yang beristilahnya daerah pasti huruf kecil ya. Nah, ini saya minta pakai huruf gede, Bu. Jadi testimoninya dari mana? Jadi ada teman kandidat dokter kita, Andris, ya, sering main ke rumah. Saya bilang, Andris, aku menulis semua yang kayak bidong, saman itu pakai S-nya harus gede lah, D-nya harus gede. Dia yang peneliti bidong, dia langsung respon, oh iya Pak, emang kenapa? Ya karena bidong itu besar. Itu subjektivitas ya. Tapi Ya, Mak. kalau itu lebih kerasa, ya kenapa enggak? Ya. Akhirnya semua yang berbau judul, nama tarian, ya, nama keseniannya di buku Bu Margaret itu kita tulis dalam huruf gede. Baca. Oke, 3 langkah strategis. Dalam konteks hari ini, saya ingin menegaskan 3 tawaran utama. Regenerasi penulis dan kurator budaya lokal, agar tafsir budaya tidak selalu datang dari luar. Yang kedua, penguatan etika representasi, agar seni tidak direduksi menjadi tontonan yang eksotik. Yang ketiga, diplomasi budaya berbasis komunitas, bukan berbasis elit atau lembaga semata. Jadi ada tulisan Sago TV di situ, Kronika, ini 2 platform yang sangat terbuka dengan tulisan-tulisan budaya. Bahkan saya dikasih rubrik di Sago TV untuk seni, dan saya mengutamakan tulisan-tulisan dari anak muda ini. Tentang apa aja, terus saya kurasi atau saya edit untuk ditampilkan di situ. Ya kenapa media-media seperti ini, saya kira ya media mainstream mungkin udah terpola ya. Biasanya memang berita-berita elit saja, jadi nggak tahu di Serambi masih ada nggak itu rubrik budaya yang katanya udah hilang gitu. Jadi ya apalagi sekarang ya kita bisa punya platform sendiri ya, punya blog sendiri segala macam. Tinggal bagaimana kita mendistribusikan itu agar terbaca oleh semua. Tapi ya yang paling inti adalah penulisnya. Kemudian penguatan etika representasi ya. Ini izin Bu Esi, yang dalam hati saya sampaikan terus ini. Sayang memang kalau judulnya tuh tari tradisional provinsi Aceh. Nah, ini mempersempit. Nah, apalagi yang ditulis Bu Margaret ini lebih dari tari. Ya. Bahkan istilah tari itu sendiri baru ada sebelum nama Saman atau Didong itu ada gitu. Jadi ini juga satu representasi. Jadi memang kita butuh kurator ya, kurasi yang betul-betul paham bagaimana membahasakan sesuatu yang menjadi representasi kita. Walau itu subjektif. Jadi salah satu artikel yang saya tulis di Sago, seni yang menyapa langit, spiritualitas dalam krisis representasi. Rupanya artikel ini juga jadi rujukan oleh Pak Sal Nurgianto di Jogja, di Solo. Jadi dia kutip, jika seni tidak lagi membawa kita mendekat kepada makna, kepada sesama, dan kepada Tuhan, untuk apa kita pertahankan? Ya, saya kira itu strong sekali lah pesannya.
Ini poster yang dibuat oleh Pratito Arafat, ya, tidak dibayar, partisipasi langsung gitu waktu kita buat SCC sama Bu Margaret di Melbourne. Ya saya bisa bilang ini salah satu bukti bahwa kita bekerja menyuarakan basis komunitas sebenarnya. Tidak bukan anti ya, tapi memang membantu justru pemerintah agar kurasinya itu lebih lebih baik ya, lebih bermartabat. Menjawab tantangan global dalam konteks pertanyaan bagaimana seni tradisi Aceh bisa dikemas untuk diterima secara luas, jawaban saya jangan mulai dari kemasan, mulailah dari makna. Kemasan tanpa makna akan rapuh. Ini poster-poster ini udah dilupakan, hilang semua. Nggak ada yang paham. Ya. Sebentar hilang. Tapi makna yang kuat bisa menemukan bentuk yang paling jujur. Ya, karena ini yang kedua ya, 2016. Yang pertama di Hawaii, 2008. Ya, karena tujuan kita itu satu, to place Aceh and Dumet. Jadi kalau dilihat yang paling kiri itu Bang Mahdi Abdullah, eh, pameran tunggal 2 minggu, kemudian ada Gampung Aceh, Fikar Weda dan teman-temannya karena nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana puisi dia bisa didengarkan, bahkan berkolaborasi sama orang-orang di Australia yang berbahasa Indonesia juga, belajar puisi juga, main di kedutaan, konsulat ya kalau di Melbourne. Terus ada banyak kegiatan seperti kita di kampung. Kemudian bersama dengan apa Aceh Film Foundation, uh, kita putarkan 12 film mereka. Ini serangkaian acara selama 22 hari lebih lah. Kemudian ada conference, ada pameran benda budaya dan pertunjukan seni. Ya, kebetulan waktu itu Pak Kadisnya Pak Reza Palepi, ya, teman juga, yang nggak ada sedikit pun ngotak-ngatik. Dia percayakan pikiran kita, silakan gitu. Jadi nggak ada intervensi. Ya, walaupun kita berusaha. Jadi itulah sifatnya sebenarnya membantu. Jadi bukan bukan menyederhanakan. Kita tahu bagaimana peliknya pekerjaan-pekerjaan di birokrasi ya. Tapi mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin perlu ya, memberi tempat sedikit. Seperti kita memuliakan ulama lah, kita memuliakan ilmu, kita memuliakan agama. Nah, jadi saya ingin menutup dengan pertanyaan, kalau bukan kita yang menulis, diri kita siapa? Ini klise kali ya. Kalau bukan sekarang, kapan? Nah, buku yang akan diluncurkan ini adalah upaya menjawab pertanyaan itu. Ia bukan hanya arsip, tapi juga arah. Bukan hanya dokumentasi, tapi juga dialog. Jadi kalau Anda lihat ya, dari daftar isi ini, kalau ada yang belum paham etnomusikolog itu kerjanya apa, ya seperti ini. Bukan berarti kita berurusan sama musik gitu. Tapi etnomusikolog ini bisa diterjemahkan sebagai apa? Penelitian budaya. Karena musik sendiri adalah buah dari sebuah budaya gitu. Jadi mau nggak mau sampai Margaret juga melihat bagaimana hubungannya sama Sumatera ya, sejarahnya. Ya, jadi tidak ansik hanya membicarakan masalah medium seninya. Itulah etnomusikolog. Jadi kompleks. Bahkan juga kalau sekarang kita termasuk meneliti tentang musik-musik populer dan seterusnya. So, to place Aceh on the map bukan sekedar soal penampilan di forum internasional. Ini adalah tentang membangun ekosistem kebudayaan, ekosistem budaya yang hidup, sehat, dan berakar. Alhamdulillah. Karena orang Aceh nggak punya terima kasih, jadi cuma punya alhamdulillah dah. Sekaligus mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ya wabarakatuh. Bu ya. Kebetulan saya
alumni etnomusikologi USU. Hmm. Anak bimbingan Prof. Mauli. Izin Pak, Pak Ari. Ya, Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam kesenian tari Aceh pada umumnya, apakah ada perubahan dalam sebuah penyajian, baik itu dalam konteks di acara yang berbeda? Nah, pertanyaan yang kedua untuk Ibu Margaret J. Kartomi, apakah Ibu selama melakukan penelitian di Aceh, adakah kesenian tari-tarian Aceh ini beralkulturasi dengan budaya-budaya luar, Bu? Kebetulan saya lama juga di Aceh Singkil, Bu. Nah, di Aceh Singkil itu ada tarian ambek-ambekan namanya dan tari dampeng. Dan di Sibolga itu juga ada tari dampeng. Padang juga ada tari dampeng gitu. Kemudian saya juga tertarik dengan Pak Ari ya Pak, tari adok itu. Saya juga hmm. baru dengar itu di Pulau Banyak. Benar itu Pak. Itu nanti Ya, saya cari tahu. ya. Kebetulan saya juga uh, penelitian tentang skripsi saya tentang organologi canang kayu Pak di Ah, Aceh Singkil. ya. Jadi saya juga suka meneliti tentang sejarah seni dan budaya Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator dan para narasumber. Mungkin yang Assalamualaikum. pertama ya, apakah ada perubahan? Ya sebenarnya situasi ini situasi yang global ya. Ketika semua medium itu hadir ya, elektronik, TV segala macam. Jadi semua ada durasi ya. Ini juga yang ditulis di buku Margaret ketika satu sisi kita punya PKA, tapi tanpa sadar PKA ini semacam mencabut ya bagaimana representasi satu budaya itu dihadirkan karena ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Ya itu salah satu hal yang memang global. Ya, kita nggak harus hindari juga sejauh mungkin yang di akarnya juga terpelihara ya. Yang tadi saya katakan kalau adat ya, jadi semua muara ini kan adat ya. Kalau adat hilang, ya sangat dikhawatirkan budayanya bertahan gitu. Nah sekarang kan dalam perkawinan misalnya kan semua serba pragmatis ya. Jadi sebab praktis ya, 3 jam ya. Zaman saya kecil masih 3 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari dan hiburan ada saja itu mulai dari PM toh segala macam dan sifatnya merakyat ya. Nah itu yang mungkin jadi kekhawatiran dan apakah apa ya bisa jadi itu juga satu takdir ya. Dunia berubah gitu. Tapi ada tadi satu tulisan itu di chat itu. Hiduplah hari ini tapi tetap jaga marwah budaya apa leluhur kita. Gimana caranya? Ini yang kita harus terus belajar ya, harus cari tahu terus. Ya soal adok tadi juga akhirnya apa yang saya lakukan karena kita nggak bisa lihat itu di sana, nggak ada orang buat acara sampai potong kambing. Saya mampu Margaret curi salah satu pemain adok bawa ke Australia, jadi dipentaskan di Australia malah. Ya, ya menyiasati gitu agar jadi kebanggaan anak-anak pun bisa punya rasa bangga. Saya bawa teman-teman ke luar negeri itu, saya selalu titip satu hal ya, jadilah duta budaya, bukan jadi penari. Walaupun ini sulit, nggak mudah dipahami. Jadi kita menghadirkan siapa kita gitu. Nah, bukan dalam konteks dikemas atau kemasan itu lahir dari pemaknaan itu. Gitu. Nah, jadi saya harapkan saya bawa kakak-kakaknya ke luar negeri sering ya kemana-mana udah di Hawaii 2 kali malah atau ada yang ikut juga atau yang hadir di sini tuh ada ibu-ibu yang sampai ke Australia juga ya niatnya biar ya anak mereka adik mereka wah belajar ini aja udah bisa sampai ke Australia gitu. Harapannya begitu gitu tapi itu sangat perlu dukungan ya ya termasuk pemerintah ya komunitas-komunitasnya dihidupkan ya, kita jaga paling enggak adat kita biar semua yang ada di dalam adat itu nggak punah sehingga walaupun kita hidup di zaman sekarang yang disesuaikan cuman ini aja cara aja tapi isinya pure gitu kita bagaimana Aceh itu itu yang ya challenge kita bersama. Kita sebagai generasi muda mungkin di zaman sekarang sudah mulai jauh dari kata budaya.
karena banyak sekali generasi muda yang tergores dan terjerumus kepada globalisasi dan modernisasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan kebudayaan dan memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda? Bagaimana ya? Saya kira itu pertanyaan yang harus generasi muda jawab sendiri gitu. Ya, karena yang tanya kan generasi muda. Karena gini, waktu saya muda, saya bahkan dari SD udah jualan koran gitu. Jadi setiap koran yang saya jual itu udah selesai saya baca. Jadi saya percaya bahwa membaca itu jendela dunia. Ya mulai dari situ. Itu yang terjadi sekarang. Anak saya juga generasi muda nih, Gen Z ya. Apa istilahnya itu? 8 detik. Udah lewat 8 detik udah nggak fokus lagi ya. Ini sulit. Ya. Jadi ya minta maaf, saya harus ngomong belak-belakan gitu. Eh, be yourself ya, be yourself. Nggak usah khawatir orang bilang apa. Yang penting apa? Mengalir terus itu pengetahuan ya, dengan cara apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batas cara lagi sekarang kan, mau pakai media apa aja bisa ya, udah nggak ada batas, nggak kayak kami dulu mendapat buku aja sulit. Itu tadi yang dikasih sama Margaret itu saya aja belum baca semua gitu. Ayo kita lomba, siapa yang berhasil baca semua buku yang udah di elektronik, udah dibuat elektroniknya sama Margaret di apa museum itu tadi. Gila-gila itu buku. Kalau mau tahu siapa kita sebenarnya, saya baru dapat sebagian gitu. Jadi saya kita ya ikhlas lah, mulai dari membaca. Nah, habis itu diskusi kan, ya, diskusi terus ya jangan ragu untuk menyatakan pendapat. Saya kira zaman kita sekarang udah nggak ada batas lagi ya. Siapa bilang apa aja, tapi tidak untuk merendahkan, tidak untuk apapun, tapi itulah demokrasi. Ya, bahkan kalau kita tunggu hitungan yang ideal, katanya kita tuh baru bisa demokrasi kalau penghasilan kita itu rata-rata udah 14 juta. Itu kan nggak mungkin. Jadi jangan kita jadi justru bicara budaya itu kan bicara angka, bicara dinamika. Saya kira dalam kekurangan itu ada keindahannya. Saya kira gitu. Oke, mungkin ungkapan yang sering saya ulang-ulang ke mahasiswa ya. Kenapa karya seni itu abadi, walaupun orangnya udah mati? Nah, itu karena ada nilai pengetahuannya, ada nilai artistiknya. Nah, nilai itu yang jangan luntur. Kalau dia dipraktekkan dengan cara yang tidak bermartabat, ya nilainya akan luntur. Nah, jadi dia akan hilang gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih.